kawan, jumpa lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Ya, kali ini saya akan membahas tentang herpes zoster. Herpes zoster adalah semacam penyakit kulit ya. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang ahli atau yang praktisi di bidang kesehatan, bukan, tetapi saya sebagai masyarakat awam yang mengalami sendiri penyakit ini. Nah, bagaimana kronologi ceritanya saya kena penyakit herpes zoster dan apa itu herpes zoster? Ikuti cerita ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, baik kawan, setelah saya dinyatakan kena herpes zoster ya, oleh dokter, kemudian saya pulang ya, setelah habis berobat dan dapat obatnya, lalu saya browsing di internet karena saya penasaran apa itu penyakit herpes zoster. Nah, ini salah satunya yang saya dapat dari halodoc.com ya. Nah, di sini diberikan pengertian bahwa herpes zoster atau istilah lainnya adalah cacar api, adalah infeksi pada saraf dan kulit di sekitarnya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh ini namanya virus varicella zoster atau virus yang sama dengan penyebab cacar air. Sama ya, wow, gitu ya. Virus varicella ini dapat menetap di sekitar tubuh ya, di sekitar tulang, maksudnya di tulang belakang atau dasar dari tulang tengkorak tubuh. Jadi virus ini seperti mati suri ya, bahkan setelah cacar air sembuh. Dan dapat kembali aktif kemudian kemudian hari ya. Sekali lagi saya ulangi, virus varicella dapat menetap di sekitar tulang belakang atau dasar dari tulang tengkorak tubuh bahkan setelah cacar air sembuh, dan dapat kembali aktif kemudian hari sehingga menyebabkan herpes zoster. Waduh, ternyata cacar air itu masih meninggalkan virus di dalam tubuh manusia ya, di tubuh kita. Saya baru tahu. Oke. Baik, berikutnya kita lihatnya di sini ya, penjelasannya mengenai gejala herpes zoster. Beberapa gejala herpes zoster ya, antara lain ruam yang timbul pada satu sisi tubuh sesuai dengan saraf yang terinfeksi. Ya, memang betul, saya rasakan juga. Kemudian yang kedua, nyeri berupa rasa panas seperti terbakar atau tertusuk benda tajam pada ruam. Ya, memang nyeri, panas, seperti melepuh kulitnya itu. Oke. Berikutnya, ruam berupa luka melepuh. Nah, ini berisi berisi air yang gatal dan menyerupai bintil cacar air. Ya, memang mirip. Kemudian lepuhan akan mengering dan berubah menjadi koreng dalam beberapa hari ya. Ya, mulai jadi koreng itu sekitar 1 minggu ya saya mengalaminya. Bahkan sampai 2 minggu itu baru mengelupas semua korengnya. Gatal dan mati rasa pada bagian yang terdapat ruam, ya, itu memang benar. Kemudian dapat disertai demam, nyeri kepala, ya, sensitif terhadap cahaya dan rasa lelah. Nah, ini yang saya rasakan, ini gejalanya 2 hari sebelum virus itu muncul atau penyakit herpes zoster itu muncul ya. Saya merasakan dan nyeri kepala, rasa lelah itu hari Jumatnya ya. Kemudian hari Sabtunya itu tenggorokan saya ini rasanya seperti terbakar gitu. Saya tidak tahu apakah ini memang salah satu gejalanya atau tidak ya, tetapi itu yang saya rasakan. Dan hari Minggu siangnya itulah sekitar jam 12 baru muncul itu herpes zoster, penyakit itu ya. Nah, kita lanjut ya pada gejalanya. Nah, gejala akan mereda setelah 14 hari sampai 28 hari ya. Memang betul 14 hari, jadi sekitar 2 minggu saya baru sembuh total dari penyakit ini ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama apa sih penyebab herpes zoster ya. Umumnya, kebanyakan orang sudah terkena penyakit cacar air pada masa kanak-kanak. Betul, saya pun mengalaminya sekitar umur anak kelas 2 SD ya.
Nah, virus varicella zoster penyebab cacar air dapat menetap di dasar tulang tengkorak atau tulang belakang. Oh, jadi dia masih ada di dalam tubuh saya ya. Waduh. Sistem kekebalan tubuh membuat virus tidak aktif. Wah. Namun, di kemudian hari, saat cacar air sudah sembuh, virus tersebut dapat kembali aktif. Benar juga. Penyebab aktifnya kembali virus varicella zoster ini hingga saat ini belum diketahui pasti. Oh gitu ya, oke. Namun pada kebanyakan kasus yang terjadi, penyebab herpes zoster adalah sistem kekebalan tubuh yang menurun sehingga tubuh rentan terkena infeksi. Ya ini memang benar ya. Jadi memang daya tahan tubuh saya saat itu lagi drop ya, lagi kurang fit gitu. Oke, itu tadi pengertian dari herpes zoster ya, yang saya searching browsing di internet, dan kronologinya adalah sebagai berikut. Pada hari Jumat ya, malam, saya merasa pusing, gejala awalnya pusing, kemudian badan terasa capek, pegal-pegal begitu, ya seperti tenaganya drop ya, jadi kurang enak badan. Kemudian hari Sabtunya selepas maghrib begitu, saya merasa penggorokan atau kerongkongan saya ini terbakar ya. Seperti itu. Dan tepatnya esoknya hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 12 siang, selepas saya pulang dari gereja ya, masih pakai pakaian batik gitu, ketika saya mau menutup pintu gerbang ya, rumah, pintu pagar, tiba-tiba dada kiri, tepatnya di atas payudara kiri saya ini, rasanya seperti terbakar, tidak nyaman, rasanya perih, dan saya lihat seperti apa ya, kulitnya ini melepuh gitu, melepuh seperti habis terbakar atau kena knalpot ya, hampir semacam itu, muncul bercak-bercak. Nah, saya pikir saya tidak tahu itu apa, lantas spontan saja saya pergi ke kamar, ambil itu minyak kayu putih dan saya olesin. Ya memang agak reda sebentar rasa sakit nyeri ya, seperti itu, tetapi kian hari atau kian waktu itu bertambah, rasanya gak nyaman, sakitnya, gatal, ingin panas dan lain sebagainya. Kemudian saya memutuskan esoknya pada hari Senin itu berobat ke dokter. Saya diperiksa, saya ditanya gitu, dan barulah saya mengetahui bahwa saya kena penyakit herpes zoster ya, penyakit kulit ini yang juga bisa sangat menular apabila cairannya yang pecah itu mengenai kulit sendiri, yang lainnya sehat atau mengenai orang lain. Dan saya penasaran juga apa itu herpes zoster, makanya saya searching dan saya tahu seperti penjelasan saya di awal ya, yang saya cari dari internet itu. Dan dari situ saya dikasih resep oleh dokter tersebut, yaitu berupa obat yang diminum, yaitu ibuprofen, kemudian juga asiklovir yang diminum, plus salep asiklovirnya. Nah, sesuai dengan resep dokter tersebut, saya minum obatnya ya, sesuai aturan, dan juga saya olesi itu yang di dada kiri, di atas payudara kiri ini. Sebetulnya juga ada sih sebagian yang di perut bagian agak kanan gitu sudah mulai, tapi setelah saya ke dokter dan saya gunakan salep itu tidak berkembang lebih luas, jadi sudah mulai apa ya, stagnan, berhenti, sudah mulai agak mengering, tapi rasa gatal, panas dan lain sebagainya, nggak nyaman itu tetap ada, sakit kalau buat gerakan itu. Dan kurang lebih 1 minggu, hari Seninnya itu
saya merasa obatnya sudah habis ya, karena obatnya itu sekitar 3 atau 4 hari. Untuk itu salutnya masih ada sih, tetapi saya merasa kok belum begitu sembuh total ya. Luka-lukanya itu masih belum begitu mengering, juga sebetulnya sudah mulai mengelupas tapi belum semuanya. Dan akhirnya saya periksa lagi ke dokter ya. Dan kalau pusing atau lain sebagainya itu sebetulnya sudah tidak ada yang saya rasakan. Jadi saya cuma merasa yang tidak nyaman badan saya ini ketika saya gerakannya, juga gatal, perih juga karena virus ini. Kemudian saya dikasih lagi obat seperti yang 1 minggu sebelumnya, yaitu salep aciclovir lagi, kemudian obat aciclovir yang diminum juga ibuprofen, dan vitamin ya, vitamin C atau suplemen makanan Fastral nggak salah namanya. Dan juga obat satunya lagi saya lupa, itu diminum saat malam hari. Setelah 1 minggu kemudian barulah rasa yang nggak enak, rasa yang perih, yang gatal itu hilang. Kemudian luka-lukanya udah mengering, dan habis mandi itu biasanya mulai mengelupas hingga akhirnya mengelupas semua. Obatnya sudah saya habiskan, minum habis, salepnya masih ada sisa. Karena sudah mengelupas semua luka-lukanya itu akibat virus herpes zoster ini, akhirnya tidak hanya saya lanjutkan salep penggunaannya karena saya merasa sudah sembuh, tetapi bekas yang ada di payudara kiri dan juga di perut bagian ke kanan gitu ya, seperti bercak-bercak itu masih ada. Jadi masih ada sampai detik ini. Jadi sampai segitunya bekas dari luka yang diakibatkan oleh penyakit herpes zoster ini. Dan saya memang tidak mengira kalau penyakit herpes zoster ini disebabkan oleh virus yang sama dengan cacar air. Dan saya memang pernah kena cacar air, yaitu dulu saat masih sekitar umuran anak kelas 2 SD gitu ya, pada saat saya masih dalam proses penantian untuk operasi hidung ya, di Dr. Sutomo, masih di Dr. Sutomo Surabaya. Namun gara-gara saya kena cacar air atau Jawa bilangnya cangkrang, akhirnya saya dibatalkan operasi sore itu, ditunda dulu, dijadwal ulang, sehingga saya harus diasingkan, diisolasi biar sembuh, baru kemudian boleh operasi. Itu flashback awal mula saya kena cacar air, dan saya tidak mengira kalau setelah saya sembuh puluhan tahun sejak kejadian itu, tahun kurang lebih 1989, virusnya itu bisa aktif lagi ya. Meskipun dulu udah sembuh ya, hilang cacar airnya, itu ternyata virus itu masih bisa aktif, jadi tidak akan hilang dalam tubuh saya. Saya juga baru wow, kaget juga ya setelah membaca referensi tadi yang saya baca di mana, ternyata dia bersembunyi dan bisa aktif lagi sewaktu-waktu apabila ada pemicunya. Pemicunya ternyata adalah kondisi daya tahan tubuh saya yang drop, yang rendah, ditambah juga lagi stres, banyak pikiran, dan penyebab utama saya tidak tahu. Tetapi dari artikel yang saya baca, dari penjelasan video-video yang lain yang saya browsing di YouTube, mengatakan kurang lebih seperti itu. Jadi jaga daya tahan tubuh Anda supaya tetap fit, supaya tetap prima. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu stres. Jadi kita harus bisa mengelola pikiran dengan baik, sehingga daya tahan tubuh kita itu tetap bagus. Jangan lupa tetap minum vitamin dan makanan bergizi lainnya ya, supaya baik virus
herpes zoster ini, virus apa namanya saya lupa dia, ataupun virus-virus lain yang lainnya tidak akan menyerang kita apabila daya tahan tubuh kita kuat. Oke, itu saja kawan, penjelasan saya atau cerita saya mengenai herpes zoster ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila terjadi kesalahan di sana sini, dan saya mengucapkan terima kasih Anda telah sudi meluangkan waktu untuk menonton video saya ini. Kiranya sharing berbagi cerita yang saya bagikan ini berguna, bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye.